A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam. Sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman karena baru bisa up lagi. Karena memang kemarin ada sedikit kendala masalah peralatan. Oke, kali ini saya akan berbagi cerita masih dengan kelanjutan cerita yang sebelumnya yang berjudul Pembalasan Seorang Anak. Cerita ini ditulis oleh Arya Kalangi. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek linknya, saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Mari kita simak ceritanya. Orang tersebut kaget, lalu berlari ke arah belakang rumah. Aku sontak berlari mengejarnya, dan tak kutemukan siapa-siapa di belakang rumah. Saya lalu mencoba mengecek ke belakang pohon pisang, tepat dekat makam Fikran. Namun tak ada siapapun di situ. Saat aku berbalik badan, sebuah balok langsung menghantam wajahku, tepatnya di bagian hidung. Dan tak berhenti di situ. Orang tersebut terus mendaratkan pukulan menggunakan balok ke arah wajahku. Lalu aku terjatuh dan kepalaku terbentur di nisan makam Fikran. Orang tersebut lalu menarik rambutku. Hahaha, akhirnya Rian, aku bisa balas dendam atas apa yang kamu lakukan terhadapku. Tawa laki-laki itu. Siapa kamu? Kataku menahan rasa sakit. Tanpa menjawab pertanyaanku, kini dibalikan wajahku dan dibenturkan ke nisan. Hahaha, gimana? Sakit? Ini makam sahabat kamu kan? Katanya meludahi makam Fikran. Dasar iblis, siapa kamu? Kataku marah. Kenapa Rian? Kamu marah? Makam sahabat kamu saya ludahi. Ayo bangun, lawan aku, katanya, lalu kembali membenturkan kepala saya di nisan. Siapa kamu? Kataku. Kamu masih belum mengenali aku siapa? Aku adalah Reza yang membunuh sahabat kamu. Aku tersiksa dalam penjara dan aku memutuskan untuk melarikan diri bersama Agus dan Bima. Tapi karena takut mereka ditemukan polisi, pasti mereka akan melaporkan lokasiku. Jadi aku putuskan untuk membunuh mereka berdua. Hahaha. Dan asal kamu tahu, istri kamu, aku yang telah menerornya. Karena dia adalah pacar aku dulu. Tapi dia memilih untuk bersama Fikran. Karena aku sakit hati, aku berniat untuk mengambil semua uang pabrik itu. Tapi Fikran sok jadi pahlawan. Hahaha. Akibatnya dia mati gosong, kata Reza tertawa. Kamu benar-benar iblis, kataku marah. Sudahlah Rian, sia-sia kamu melawan. Pada akhirnya kamu akan kukirim ke neraka bersama sahabatmu itu. Hahaha. Lalu Reza menarik rambut Rian, lalu menyeretnya ke dalam rumah. Rian, pasti kangen banget lo sama Fikran kan? Kata Reza tertawa. Namun Rian tak menjawab karena dia hanya meringis kesakitan. Reza lalu mengambil pisau yang ada di dapur. Lalu diambilnya ponsel Rian untuk merekam perbuatannya sendiri. Diletakkannya ponsel itu di atas meja. Kemudian Reza menarik Rian untuk duduk di kursi. Hahaha, lihat Putri, suamimu wajahnya sangat jelek karena perbuatanku.
kata Reza tertawa. Ini akibat ulahmu sendiri, Putri. Kamu meninggalkanku demi Fikran, dan sekarang kamu menikah dengan laki-laki ini. Dasar bodoh. Hahaha. Lihat mereka yang kau sayangi mati di tanganku dengan mudah, kata Reza tertawa. Jangan kau ganggu keluargaku, kata Rian menahan sakit. Diam kau, kata Reza, lalu mengiris telinga kanan Rian. Wah! Teriak Rian. Hahaha. Rasakan sakit itu, Rian. Rasakan, kata Reza. Reza kemudian mengambil bensin, lalu menyiramkannya ke tubuh Rian. Tak lupa Reza menyiramkan seluruh ruangan dalam rumah. Setelah selesai menyiramkan bensin, Reza mengambil ponsel dan pergi keluar melalui pintu belakang. Direkamnya saat ia melayangkan sebuah korek api dan melemparkannya ke dalam rumah. Api dengan cepat menyambar ke seluruh ruangan, dan tentu saja tubuh Rian langsung terbakar. Rian mencoba memberontak dengan mulut tersumpal menggunakan kain dan badan terikat di kursi. Hahaha. Akhirnya kau mati, Rian, kata Reza tertawa sebelum pergi dari tempat itu. Karena warga yang melintas ada yang melihat kebakaran. Sementara itu di tempat lain, Papa mana sih? Kok lama? Kata Putri kesal. Coba kamu telepon dulu, kata Pak Hendra. Udah dari tadi, tapi nomornya nggak aktif, Pak, kata Putri. Atau mungkin Rian tertidur di rumah itu, kata Pak Hendra. Kayaknya sih, Pak, dia tidur lagi di rumah itu. Padahal aku udah bilang gak usah tidur di sana lagi, kata Putri marah. Udah, gak usah marah. Dia mungkin ingin mengenang masa-masa bersama Fikran dulu. Udah, mending kamu tidur sana, kata Pak Hendra. Yaudah deh, Pak. Awas ya, besok pagi bakal aku pukul pakai sapu, kata Putri. Cih, paling dikasih bakso marahnya juga reda, ejek Pak Hendra. Tergantung sih, Pak. Kalau baksonya banyak, aku gak jadi marah, kata Putri tertawa, lalu pergi ke kamar. Pak Hendra pun masuk ke kamarnya untuk tidur. Sebelum tidur, Pak Hendra mendengar suara burung gagak di samping jendelanya. Astaga, kenapa ada burung gagak? Semoga saja itu bukan pertanda buruk untuk kami, kata Pak Hendra sebelum mematikan lampu. Jam menunjukkan pukul 03.00. Putri lalu terbangun karena Fikran yang sedang duduk sambil menangis. Fikran, kamu kenapa nangis? Tanya Putri bingung. Fikran mimpi papa pergi jalan-jalan, tapi gak ngajak kita, mah, kata Fikran. Itu kan hanya mimpi, Fikran. Udah, tidur lagi aja. Besok kalau papa udah pulang, kita jalan-jalan lagi ke pantai, kata Putri. Bener ya, mah? Ye, jalan-jalan, kata Fikran kegirangan. Iya, ya udah tidur lagi, biar besok bisa jalan-jalan, tambah Putri. Fikran pun tersenyum dan kembali tidur sambil memeluk ibunya. Tepat pukul 05.00, tiba-tiba Pak Hendra mengetuk pintu kamar Putri. Putri, Putri, bangun Putri, kata Pak Hendra dan terus mengetuk pintu. Akhirnya Putri terbangun lalu membuka pintu. Kenapa, Pak? Putri masih ngantuk, kata Putri. Rumah kalian, Putri, kebakaran, kata Pak Hendra terlihat panik.
Putri yang awalnya masih mengantuk seketika kaget bukan main. "Rian, Pah, Rian mana? Rian udah pulang kan, Pah?" kata Putri berlari ke ruang tamu. Namun di ruang tamu tak ada siapa-siapa. "Pah, Rian mana, Pah? Jawab, Rian mana, Pah?" kata Putri lalu menangis. "Kamu tenang dulu. Mending kita langsung pergi ke rumah sakit saja untuk memastikan," kata Pak Hendra. "Memastikan apa, Pah? Rianya di mana, Pah?" kata Putri masih meneteskan air mata. "Sudah, kamu jangan menangis dulu. Kamu bikin tambah panik Papa saja tahu. Kamu bangunkan Fikran, terus kita pergi ke rumah sakit," kata Pak Hendra. Kemudian Putri menuju kamar dan langsung menggendong Fikran. "Mah, Papa mana? Katanya kita mau jalan-jalan," kata Fikran. "Sabar ya, kita mau ketemu Papa kok," kata Putri meneteskan air mata. "Mama kok nangis?" tanya Fikran. Tanpa menjawab, Putri lalu bergegas ke depan. "Ayo, Pah, kita pergi," kata Putri. Mereka pun menuju rumah sakit, tapi Putri kaget karena mereka menuju ruang mayat. "Loh, Pah, kenapa kita pergi ke ruang mayat?" kata Putri menghentikan langkahnya. "Udah, masuk saja dulu," kata Pak Hendra. "Aku gak mau, Pah. Rian gak ada di dalam," kata Putri masih meneteskan air mata. "Maka dari itu, kita pastikan itu bukan Rian," kata Pak Hendra. Akhirnya Putri mau untuk masuk ke dalam ruang mayat. Dokter lalu membuka kain dan memperhatikan wajah Rian yang telah terbakar dan sudah tak bisa dipastikan itu Rian atau bukan. "Kita masih bisa mengidentifikasi mayat dengan cara mengambil sampel dari tubuh korban. Hanya saja, apakah antara kalian ada yang golongan darahnya sama dengan korban?" kata dokter itu. "Ini Fikran anaknya. Apakah bisa, Dok?" tanya Pak Hendra. "Gak boleh, Pah. Itu bukan Rian." "Bukan, Pah," teriak Putri. "Putri, hanya ini cara satu-satunya untuk mengetahui apakah itu benar Rian atau bukan," kata Pak Hendra meneteskan air mata. Putri pun memberikan izin dokter mengambil sampel darah Fikran untuk dicocokkan dengan sampel korban. 6 jam mereka menunggu. Akhirnya hasilnya keluar. "Kami turut berduka cita untuk keluarga ibu dan bapak. Hasilnya cocok. Itu adalah tubuh korban yang bernama Andrian, atau yang biasa dipanggil Rian." Putri yang mendengar kata itu langsung jatuh tak sadarkan diri. "Putri, Putri," kata Pak Hendra meneteskan air mata. "Kakek, kok Mama pingsan lagi?" tanya Fikran polos. "Oh iya, Papa mana?" "Kata Mama kita mau ketemu Papa," tanya Fikran. Rasanya sangat sesak mendengar kata-kata itu dari anak berusia 5 tahun. Namun Pak Hendra tetap mencoba agar tetap kuat, walau matanya terus mengalir air mata. "Fikran, Papa kamu lagi ada urusan penting. Sabar ya," kata Pak Hendra memeluk cucunya. "Tapi Fikran mau jalan-jalan lagi ke pantai bareng Papa," kata Fikran lagi. Pak Hendra hanya diam, tak tahu harus berkata apa lagi untuk membohongi cucunya itu. 1 jam kemudian, Putri akhirnya sadar dan mencoba untuk bangkit. Dia lalu berlari ke ruang mayat tadi.
Pak Hendra yang kaget dan mencoba menahan Putri kalah cepat. Dan Putri kini telah berada di ruang mayat. Ia lalu berjalan dan membuka kain yang menutupi wajah Rian. Dipeluknya tubuh yang telah penuh luka bakar itu. "Rian!" teriak Putri. "Aku nyesel, Rian. Aku nyesel telah nyuruh kamu pergi semalam. Please, bangun, Rian. Aku gak mau kamu tinggal," kata Putri dan terus menangis. "Aku janji, Rian, gak bakal marah-marah lagi. Aku janji gak bakal mukul kamu pakai sapu lagi. Aku janji. Yang penting kamu harus tetap bersama saya," teriak Putri. "Bu, tolong jangan teriak-teriak ya. Soalnya di ruang sebelah ada pasien yang sakit," kata seorang perawat. Tanpa mendengarkan perawat itu, Putri terus menangis dan berteriak. Dia tak bisa terima bahwa suaminya Rian telah meninggal dunia. Lalu Pak Hendra menghampiri Putri. "Sudah, Putri, kita harus ikhlas," kata Pak Hendra memeluk anaknya itu. "Saya gak bisa terima, Pak. Saya gak kuat ditinggal Rian, Pak," kata Putri terus menangis. "Ini sudah takdir. Kita sayang Rian, tapi Tuhan lebih sayang terhadap dia. Ikhlas gak ikhlas, kita harus merelakan dia yang telah mendahului kita," kata Pak Hendra ikut meneteskan air mata. Putri hanya bisa menangis di pelukan Pak Hendra. Setelah semua formulir telah diisi, akhirnya jenazah Rian siap dibawa untuk dikebumikan. Pak Hendra telah lebih dahulu bersama Putri dan Fikran menunggu di pemakaman umum. Tak lupa pula karyawan turut hadir dalam pemakaman itu. Kemudian dari kejauhan terdengar suara sirine ambulan. Putri tak bisa menahan air matanya. Ia terus menangis sampai jenazah Rian diturunkan di ambulan. Putri tak henti-hentinya menangis ketika Rian akan dimasukkan ke dalam kubur, tempat terakhir Rian untuk istirahat selama-lamanya. Karyawan pun tak kuasa menahan air mata melihat bos mereka yang sangat baik kini telah pergi meninggalkan mereka. Setelah selesai pemakaman, mereka memanjatkan doa untuk Rian, tapi tidak untuk Putri. Dia terus menangis karena belum siap ditinggal oleh sosok suami yang sangat ia cintai. "Rian, kini kau telah mendahului kami semua. Kata-kata terakhirmu hanyalah kau berpesan untuk menitipkan Putri dan Fikran. Kini kau telah tiada, pergi dengan Yang Maha Kuasa. Semoga kau tenang, Rian, di alam sana bersama sahabatmu," kata Pak Hendra sembari menaburkan bunga. Karyawan pun hanya menangis mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Pak Hendra. Tak berselang lama, orang tua Rian baru sampai setelah perjalanan jauh dari Buol, daerah asal Rian dan Fikran sahabatnya. Ibu Rian menangis seakan tak percaya atas kematian anaknya tersebut. "Rian, kenapa ninggalin mama dan papa?" kata ibu Rian menangis sejadi-jadinya. Putri lalu memeluk mertuanya. "Ini salah aku, Bu. Seharusnya aku gak nyuruh Rian untuk pergi ke rumah itu," kata Putri menangis. Mereka hanya menangis, dan ibu Rian pun tak menyalahkan menantunya tersebut, karena dia mengerti ini sudah takdir dan ketentuan Tuhan. Setelah selesai mengirimkan doa untuk Rian, mereka semua pulang ke rumah Pak Hendra. Namun tak mudah untuk membujuk Putri untuk pulang, karena dia tetap ingin berada dekat dengan makam Rian. "Putri, ayo pulang, Nak," kata ibu Rian. "Putri gak mau, Mah.
Putri gak mau pulang. Putri mau nemenin Rian, kata Putri yang masih menangis. Putri, gak baik loh terlalu larut dalam kesedihan. Papa yakin Rian selalu ada untuk kita, untuk kamu, kata Pak Hendra. Iya Putri, Rian gak bisa tenang di sana jika kamu masih belum bisa untuk merelakannya, kata Ibu Rian meneteskan air mata. Akhirnya mereka semua pulang. Saat memasuki rumah, Putri terus menangis. Dia terlalu menyesali untuk menyuruh suaminya pergi. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.